Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil sosialisasi terkait anti perundungan yang waktu ini dilakukan di SD 3 Kaliangat. Di sini saya melakukan pengimbasan untuk guru dan untuk siswa ya. Nanti setelah ini baru saya akan mengimbas kepada siswa. Kita akan bahas tentang hak anak dulu ya. Hak anak, apa sih hak anak itu ya? Setiap anak memiliki hak tanpa terkecuali. Nah, coba kita renungkan, hak anak itu wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh siapa saja. Nah, di sini pertama yaitu orang tua atau keluarga. Yang kedua, keluarga keduanya yaitu di sekolah. Kemudian di masyarakat, nanti setelah lepas di sekolah. Kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, atau negara ya. Nah, itu semuanya dilindungi oleh undang-undang yaitu nomor 35 tahun 2004. Kemudian pemerintah harus secara aktif berupaya memastikan bahwa anak-anak dan orang dewasa mengetahui tentang Konvensi Hak Anak atau disingkat dengan KHA ya. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan anak? Nah, anak itu adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, itu yang disebut anak ya. Dan nah, prinsip-prinsip hak anak atau konvensi hak anak ini yaitu menjadi landasan dalam perumusan kebijakan implementasi hak anak di dunia termasuk di Indonesia, yaitu yang pertama non-diskriminasi. Nah, apa sih non-diskriminasi itu? Tidak membedakan ya antara ras, agama, warna kulit, status sosial. Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah tahu apa yang menjadi non-diskriminasi ya. Kemudian yang kedua, nah ada kepentingan terbaik bagi anak. Ini pasal 3. Dalam semua tindakan yang dikaitkan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Misalnya ada kasus anak-anak di usianya harus dia mencari nafkah gitu ya. Kemudian yang ketiga, hak untuk hidup dan berkembang ya. Apa sih itu? Setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, sosial maupun spiritual. Kemudian yang terakhir ada partisipasi anak. Ini kita yang sering kita lakukan di sekolah ya. Kita mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif, misalnya dalam pembuatan apa ya namanya, pada saat pertama kali kita masuk kan kita membuat kesepakatan kelas ya. Nah, di sini kita libatkan anak-anak ya. Ini ada 4 prinsipnya ya. Yang pertama non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik, ketiga ada hak untuk hidup dan berkembang, dan yang terakhir partisipasi anak. Nah, itu prinsip konvensi hak anak. Nah, mengapa hak itu penting? Nah, yang pertama agar anak-anak bahagia, sehat dan aman ya. Yang kedua, memastikan bahwa semua kebutuhan dasarnya terpenuhi ya. Apa sih kebutuhan dasar anak itu? Ya sekolah, ya pakaian, ya semuanya tentang anak ya. Kemudian mengajarkan anak untuk bersikap baik kepada sesama, memperlakukan orang dengan adil. Nah, yang terakhir, membantu orang dewasa memahami apa yang dibutuhkan anak-anak. Kemudian beberapa hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB. Nah, yaitu yang pertama hak untuk bermain. Ini penting sekali ya, karena anak-anak itu tidak melulu untuk belajar saja ya. Hak anak itu bermain juga hak anak ini ya. Kemudian hak untuk didengar dan berpendapat. Nah, Bapak Ibu pasti sudah melakukannya di kelas ya. Kemudian hak terlindung dari kekerasan. Ini yang menjadi acuan utama sebenarnya kegiatan ini ya. Karena kekerasan sangat keras, sangat banyak dilakukan terhadap anak. Kemudian mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan identitas, kemudian memiliki standar hidup yang layak, kemudian hak untuk mengetahui hak-hak mereka. Mereka harus mengetahui apa saja hak-hak mereka ya. Terus kemudian hak kesehatan. Nah, ini kan sudah ini ya. Kita berkolaborasi dengan Puskesmas, kita melakukan yang namanya BIAS.
kita sudah rutin melakukannya. Nah, mungkin itu saja dari rangkuman materi yang bisa saya sampaikan tentang hak anak ya.